Dokteranda Haja Asmawati MM atau yang akrab disapa Atek dipercaya kembali memimpin Himpunan Wanita Karya, HWK Provinsi Sumsel untuk periode 5 tahun ke depan tahun 2023 sampai tahun 2028. Haja Asmawati kembali terpilih setelah melalui serangkaian kegiatan agenda Musda HWK Sumsel ke-9 yang digelar di Hotel Duta Palembang, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Haja Asmawati mengatakan, dirinya siap mengemban amanah dan tugas yang kembali dipercayakan kepada dirinya. Insya Allah saya akan menjalankan amanah dan tugas ini bersama dengan seluruh pengurus dan anggota. Bismillah, ujarnya usai pelantikan. Sebelumnya, pada pembukaan Musda HWK Sumsel ke-9, Haja Asmawati dalam sambutannya mengatakan, Musda digelar dengan tema konsolidasi dan kaderisasi adalah kunci kebangkitan Himpunan Wanita Karya. Menggarisbawahi pentingnya kesatuan dan pembangunan kapasitas anggota sebagai landasan bagi kemajuan organisasi kita. Konsolidasi bukanlah sekadar kata-kata tetapi sebuah komitmen untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Melalui konsolidasi kita akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif dalam mewujudkan visi misi HWK. Mari kita tingkatkan komunikasi, kerjasama, dan solidaritas antara kita sehingga kita dapat bergerak maju sebagai satu kesatuan yang solid dan tak tergoyahkan, kata Asmawati. Pada kesempatan ini Asmawati juga menyebutkan, bahwa sebagai organisasi wanita yang berkomitmen untuk memajukan peran dan kedudukan wanita dalam pembangunan, tugas ini tidaklah ringan. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah kita akan mampu mengatasi setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh anggota untuk bersatu padu, bergandengan tangan dan bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi. Mari kita jadikan tema kita hari ini sebagai panggilan untuk bertindak untuk mewujudkan visi besar kita sebagai himpunan wanita karya yang berpengaruh dan berdaya saing tinggi. Semoga Musda ini menjadi momentum awal bagi langkah besar yang akan kita ambil bersama, tambah Asmawati. HWK itu adalah ormas perempuan yang didirikan Partai Golkar yang berbasis wanita profesional dalam bidang masing-masing. Semua mempunyai tujuan sama yaitu mencerdaskan kaum wanita Indonesia. Walau beragam yang ada di dalamnya tapi garis dan ketentuan organisasi sangat jelas. Profesi boleh bermacam-macam tapi afiliasi harus tegak lurus dengan Partai Golkar. Ada benang merah yang sangat kuat antara HWK dengan Partai Golkar yang mendirikan HWK tambahnya. Hadir Dewan Kebijakan HWK Sumsel Hajah Elimanizar yang juga mantan Ketua HWK Sumsel 2 periode. 45. 2. Kami, wanita karya, adalah wanita pembela dan penegak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, landasan bakti, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Kami, wanita karya, adalah wanita pengabdi yang berorientasi karya dan kekaryaan dalam pembangunan bangsa dan negara guna meningkatkan citra wanita Indonesia dalam menjunjung hak, harkat, dan martabatnya. 4. Kami, wanita karya, adalah wanita penggerak persatuan dan kesatuan serta perdamaian dunia. 5. Kami, wanita karya, adalah wanita pemersatu dan perekat wanita karya dalam persepsi, aspirasi, dan sikap dalam jiwa kebersamaan dan kesetiakawanan organisasi untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa berdasarkan Pancasila. 6. Kami, wanita karya, adalah wanita pendorong dalam membangun kualitas diri dan kualitas peran dan karya wanita Indonesia
dalam setiap bidang kehidupan masyarakat dan bangsa. 7. Kami, wanita karya, adalah wanita pelopor secara kreatif mengembangkan pemikiran dan konsepsi nasional strategis dalam Dharma Bakti bagi pembangunan bangsa yang semakin maju. 8. Kami, wanita karya, adalah wanita pembangunan rumah tangga bahagia dan sejahtera demi terwujudnya kehidupan bangsa yang tertib, aman, dan damai. 9. Kami, wanita karya, adalah wanita pendidik yang senantiasa siap untuk berperan aktif dalam usaha pembinaan anak, remaja, generasi muda, khususnya wanita muda dalam rangka pembentukan jati diri dan watak bangsa. Terima kasih. Hadirin Syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam acara yang amat bermakna. Musyawarah Daerah Himpunan Wanita Karya Provinsi Sumatera Selatan. Selawat dan salam sejahtera senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pimpinan tercinta bagi seluruh umat manusia. Semoga keberkahan dan rahmat-Nya senantiasa melimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seyogianya musyawarah daerah Himpunan Wanita Karya ini dilaksanakan pada bulan November. Ini mundur, nanti banyak yang bertanya. Sebelum ada yang bertanya, saya kasih tahu dulu Pak Jadi, karena seharusnya bulan November, jadi mundur karena November itu adalah caleg semua, Mak. Termasuk saya gagal caleg tapi tidak apa-apa. Itu baru pertama dicoba dan alhamdulillah ada suara, kalau dekat suara malu. Barangkali itu Pak yang saya ingin laporkan. Dan tema kita hari ini, konsolidasi dan kaderisasi adalah kunci kebangkitan Himpunan Wanita Karya. Menggarisbawahi pentingnya kesatuan dan pembangunan kapasitas anggota sebagai landasan bagi kemajuan organisasi kita. Konsolidasi bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sebuah komitmen untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita semua melalui konsolidasi. Kita akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif dalam mewujudkan visi dan misi Himpunan Wanita Karya. Mari kita tingkatkan komunikasi, kerjasama, dan solidaritas di antara kita sehingga kita dapat bergerak maju sebagai satu kesatuan. Melangkah dengan maju yang solid dan tak tergoyahkan. Namun konsolidasi itu sendiri tidaklah cukup. Kita juga perlu fokus pada kaderisasi. Kaderisasi adalah proses penting dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan Himpunan Wanita Karya. Mari kita berinvestasi dalam pembangunan kapasitas anggota kita, memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Sebagai organisasi wanita yang berkomitmen untuk memajukan peran dan kedudukan wanita dalam pembangunan, tugas kita tidaklah ringan, namun dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah, kita akan mampu mengalahkan setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh anggota untuk bersatu padu, bergandengan tangan, dan bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi. Mari kita jadikan tema kita hari ini sebagai panggilan untuk bertindak
untuk mewujudkan visi besar kita sebagai himpunan wanita karya yang berpengaruh dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak dalam acara ini. Semoga musyawarah daerah ini menjadi momentum awal bagi langkah-langkah besar yang akan kita ambil bersama. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi sangat terharu pada hari ini, terutama dari DPD Golkar yang sudah memfasilitasi semua ini dan donatur yang lain, karena kita bisa lihat sendiri dari mulai saya mempersiapkan ini, saya sudah laporan dengan Pak Sekjen dan semua diatasi oleh Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Saya rasanya terutama dengan Ibu Insinyur Hani selalu membuat support saya, selalu membuat semangat saya untuk berkarya dan berkarya terus. Ibu Dani yang saya hormati dan sorry, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan semua pihak terutama dari daerah-daerah yang sudah hadir pada hari ini. Saya bangga, saya sangat senang pada hari ini. Tidak akan terlaksana kalau tidak ada bantuan semuanya ini. Apalah artinya saya berdiri di sini sendiri kalau tidak ada saling menyapa, saling menyatu, dan inilah yang saya harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Partai Golkar Sumsel diwakili Sekretaris yang juga sebagai Ketua AMPI Sumsel Andi Dinialdi SE.MM yang hadir dan memberikan sambutan menyatakan apresiasi kegiatan yang digelar Ormas HWK Sumsel. Musda ini amanah organisasi kita. Tiap 5 tahun digelar Musda, musyawarah tertinggi dalam organisasi. Saya ucapkan selamat melaksanakan Musda. Siapapun yang terpilih semoga bisa bersinergi dengan kami. HWK ini bukan lagi mitra tapi saudara banget. Saling mengisi. Kepengurusan yang akan datang diharapkan dapat melibatkan kader-kader muda. Era digital ini perlu kita libatkan yang muda-muda dengan perilaku bermain medsos yang sangat berpengaruh terhadap Partai Golkar, kata Andi. Dan semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu Ketua Umum, izinkan saya di sini mewakili Ketua DPD Partai Golkar, Bapak Budi Aditya Rizaldi. Beliau pada saat ini karena kesibukan dan beliau juga mau berangkat ke luar negeri, jadi izin salam dari beliau. Mohon maaf, bukan disengaja ketidakhadirannya, tapi oleh karena kesibukannya. Selanjutnya, dalam hal ini tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama, kami di selaku DPD Partai Golkar Sumatera Selatan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Ormas HWK yang sudah melaksanakan musda ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya musda ini adalah amanat dari organisasi kita, yang mana tiap 5 tahun kita melaksanakan musda. Musda ini adalah musyawarah tertinggi di dalam organisasi. Sama seperti saya selaku ketua AMPI, kami tentu mungkin bulan Oktober akan melaksanakan musda AMPI, dan insya Allah saya tidak maju lagi, itu cukup satu periode saja, karena saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan regenerasi untuk bisa menjadi kader-kader penerus dari AMPI. Dan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan selamat melaksanakan musda HWK. Semoga siapapun yang terpilih bisa bersinergi dengan DPD Partai Golkar. Terus terang saja Bu Ketum, kalau HWK ini bukan lagi sinergi, Bu Ketum, ini tempat ya bukan, kalau di dalam keluarga ini saudara kami benar ini tempat kami
Dan kalau kita kekurangan kader-kader perempuan, Bu Asna tolong nih kader-kader ini. Apalagi waktu pileg kemarin, Bu Asna ini sudah sungguh banyak mendistribusikan kader-kadernya untuk dicalonkan sebagai legislatif. Dan alhamdulillah belum saatnya kader dari HWK untuk duduk di legislatif, tapi yakinlah suatu saat HWK ini akan ada kader-kadernya lahir dari HWK, dan saya harap kepengurusan yang akan datang itu dapat melibatkan semua kader-kader muda, karena pergeseran era sekarang ini tidak bisa kita pungkiri. Era digital ini kita perlu betul-betul yang muda-muda yang dilibatkan bermain di medsos, dan itu salah satu yang bisa menaikkan tingkat elektabilitas Partai Golkar. Dan terus terang Partai Golkar juga ke depan akan memprogramkan kepada untuk hasta karya ini. Saya juga sudah merasakan sebagaimana ormas itu di dalam suatu provinsi keterlibatannya masih sangat kurang gitu. Jadi ke depan akan kita alokasikan anggaran minimal untuk alat ATK mereka setiap tahunnya gitu. Dan itu sudah kami sampaikan kepada Pak Bobi, dan memang Pak Bobi juga sudah respon minimal untuk ATK dalam 1 tahun itu akan kita bantu kepada HWK, kepada seluruh ormas hasta karya di DPD Golkar Sumatera Selatan. Kami juga selaku pengurus DPD Partai Golkar berharap dengan pengurusan yang terbentuk setelah musda ini bisa dapat menjaga silaturahmi kekokohan Partai Golkar dan layaknya pohon beringin, ya, betul tempat bernaung bagi masyarakat dan mampu mewujudkan program-program yang pro rakyat. Kalau kami melihat dari semangat pengurus DPD HWK Sumsel ini, betul kami optimis organisasi HWK Sumatera Selatan akan lebih aktif dan kolaborasinya ke depan dengan DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Jadi mungkin tidak banyak pesan yang kami sampaikan. Dalam membangun organisasi ini memang dibutuhkan kemauan. Penjabat Gubernur diwakili Kepala Badan Kesbangpol Prof. Sumsel Dr. HM Al-Fajri Zabidi SPD MMPDI yang pada kesempatan ini mewakili Gubernur Sumsel untuk memberikan sambutan sekaligus membuka musda. Menurutnya, sebagai organisasi masyarakat, HWK Sumsel menjadi bagian dari organisasi yang mencetak kader-kader bangsa terbaik dan berguna bagi pembangunan khususnya di Sumsel. Selamat bermusda. Bismillahirrohmanirrohim. Musda IX HWK Sumsel resmi saya buka, ujar. HWK ini hasilkan kader-kader yang berbakti kepada bangsa dan negara, patuh kepada agama dan berpartisipasi yang besar dari tentunya dengan ikhtiar pemerintah pendukung. Tadi saya tanya Pak Andi, bantuan parpol sudah masuk belum? Ternyata sudah. Itu adalah wujud partisipasi pemerintah terhadap parpol. Saya berharap Pak Andi, partai-partai yang memang menggodok pemimpin-pemimpinnya akan tampil menjadi jati diri. Baik kalau Golkar menjadi diri baru Pak. Kalau pakai seperti ini, ada warna-warna. Saya sangat pada jelas asma warnanya, asma hadirin yang kami hormati, keterbatasan waktulah yang membatasi kita. Selamat Ibu, mudah-mudahan rahmat hidayah nanti akan merahmati kita semua. Atas izin
dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan kita sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah daerah ke-9 Himpunan Wanita Karya Provinsi Sumatera Selatan dengan ini resmi kami buka. Berapa kali Pak Bro? Terima kasih. Mohon maaf segala penyampaian kepada Tuhan saya. Mohon ampun bagimu negeri jiwa ragamu. Laporan Ketua Panitia Musda 9 HWK Sumsel, Hajah Titin Sumarni mengatakan kegiatan ini untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Musda ke-9 HWK Sumsel diikuti seluruh pengurus dari seluruh kabupaten kota di Sumsel. Musda ini berdasarkan SK Musda Nasional ke-9 HWK. Munas DPP HWK 2021 tanggal 17 April tahun 2021 tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga HWK. Selain itu berdasarkan SK Dewan Pimpinan Daerah HWK Sumsel tanggal 1 Mei tahun 2024 tentang pembentukan Panitia Musda 9 HWK tahun 2024. Peserta terdiri dari unsur DPP, DPD Prof Sumsel, DPP HWK Sumsel, unsur Dewan Pimpinan 17 Kabupaten Kota bersama Sekretaris Peninjau. Dengan total peserta 79 orang. Terima kasih dan penghargaan kepada semua panitia penyelenggara yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksana dan para donatur dan semua pihak yang telah turun membantu sehingga terlaksananya musda ini, ujarnya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. HWK Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. HWK maju, 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 luar biasa. DPD HWK Sumatera Selatan memang cukup potensial yang saya sampaikan di pembukaan bahwa memang potensial karena banyaknya kegiatan yang dilakukan dan itu cukup banyak membantu menyelesaikan program atau visi misi dan tujuan daripada Himpunan Wanita Karya memajukan kaum perempuan Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Untuk terpilihnya Ibu Asmawati kembali terpilih menjadi Ketua HWK tentunya akan lebih diharapkan untuk lebih baik lagi daripada yang sudah dilakukan 5 tahun yang lalu.